Oke, silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebelum mulai, hari ini Anda saya kasih bocoran. Mau nggak dikasih bocoran? Oh ya. Nah, ini rencana meeting hari ini mau direkam Bapak Ibu dan dijadiin CD. Jadi Anda kalau tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda ketawa yang ngakak yang kencang, sekencang-kencangnya ya. Jadi nanti kalau CD-nya keluar Bapak Ibu, Anda bisa bilang ke downline Anda, itu gua udah jadi pembicara CD katanya. Di mana itu? Pas awal-awal sama menit kesekian, itu ketawa gua itu, gitu kan. Nah. Oke? Nah, saya mau nanya ke Anda Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang mau menjadi bintang 8 Excel? Oke. Semuanya pengen Bapak Ibu ya, bintang 8 Excel. Dan saya selalu senang kalau bicara di pertemuan bersyarat seperti ini. Ini core person meeting, orang inti. Jadi ini orang-orang inti yang menggerakkan Tiansi dengan sistem Unicore di Bandung adalah Anda semua hadir di ruangan ini. Saya yakin kalau ruangan ini ya kita kunci sebulan Bapak Ibu, kita nggak keluar-keluar sebulan di sini. Saya yakin omset Tiansi Bandung ngedrop Bapak Ibu, mungkin hilang karena Anda yang bikin omset, betul nggak kira-kira? Oke, nah tadi saya tanya semua orang angkat tangan, ingin bintang 8 Excel. Artinya Excel itu kan berarti punya 4 kaki yang stabil, yang core leader. Bisnisnya udah mulai masuk ke bisnis yang stabil. Excel Bapak Ibu. Bayangin ya, coba Bapak Ibu bayangin dulu. Kalau Anda sudah di peringkat Excel dan benar-benar bukan cuman core leader, tapi core leader bertumpuk-tumpuk ke bawah. Tiap tahun Anda keluar negeri gratis dari Unicore. Pas bulan kualifikasi, kalau Anda udah jadi Excel yang sejati Bapak Ibu, Anda nggak usah pusingin ke downline. Itu gimana? Kaki keempat lo udah nepi belum gitu? Ke stokis udah masuk belum omset teh 1 segala macam gitu kan? Yang saya lihat kan gitu. Kalau kakinya pas-pasan, setiap bulan kualifikasi, entah kualifikasi Holiday Dream atau kualifikasi live, banyak orang panik, betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya mau sadarkan ke Anda Bapak Ibu bahwa yang kita kejar ini bukan cuman keluar negeri, bukan cuman bulan kualifikasi. Tapi kita pengen seterusnya, mau ada bulan kualifikasi apa enggak, kita tetap Excel. Setuju nggak kira-kira? Pengen nggak kira-kira seperti itu? Pengen ya? Nah, saya yakin Bapak Ibu, kalau soal kerjanya, saya yakin Anda mau gitu. Tapi saya coba mau tes deh. Siapa di antara Anda yang benar-benar berhasrat dan pengen jadi bintang 8 Excel? Oke. Siapa yang berani lakukan apapun yang halal tentunya buat mencapai itu? Semuanya siap ngelakuin apapun ya. Oke. Nah, saya akan bahas gini Bapak Ibu. Intinya, Anda punya 4 kaki yang stabil, punya aset. Jadi ibaratnya kalau saya bahas pertama ini, saya bahas namanya kartu Bapak Ibu ya. Dalam 52 kartu itu, pasti ada as nggak kira-kira? Berapa asnya? 4. Saya pernah lihat dulu ketika saya mulai bisnis ini, ada seorang pembicara yang dia ngelempar-lempar kartu, dia bilang next, akhirnya ketemu as. Percaya nggak Bapak Ibu, bahwa dari daftar nama Anda nantinya, dari orang-orang yang Anda presentasi, Anda akan ketemu as. Artinya orang-orang yang mau jadi tim yang serius bangun bisnis dengan Anda, dan orang-orang yang mau berubah. Oke, percaya ya? Dan percaya nggak orang itu pasti ketemu kira-kira? Ada yang percaya ngangguk, ada yang percayanya udah percaya gitu ya. Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, di bisnis ini saya yakin orang akan tetap semangat kalau ada bahannya. Setuju? Dan biasanya Bapak Ibu, yang bikin orang banyak berhenti di bisnis ini, itu apa kira-kira? Bahannya habis. Jadi bahannya itu daftar nama. Hal basic. Langkah kedua, yang penting yang mesti kita punya, itu udah mulai menipis, udah mulai panik. Kalau konsultasi itu gini, Pak, daftar nama udah habis, baru 2 kaki yang jalan Pak, gimana dong gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan ada yang bilang, Pak, teman saya masih banyak Pak, cuma udah susah diundang. Kenapa? Karena ada teman saya ini yang negatif banget. Dia bilang ke kampus saya, dia bilang ke kantor saya, bahwa jangan mau diundang dia.
diajakin MLM. Jadi baru saya angkat telepon ngundang teman yang itu, baru ngangkat, halo, kenapa lu mau ngajak gue MLM ya? Gitu. Udah kayak gitu Bapak Ibu. Itu judulnya daftar nama basi gitu ya. Nah intinya malam ini saya akan bahas satu poin penting namanya prospecting. Oke, prospecting. Tadi saya kan udah nanya sama Andanya, kita udah sepakat. Anda akan lakukan apapun buat Anda jadi bintang 8 Excel. Dan seterusnya jadi penerima reward. Nah, saya kasih gambaran dulu sedikitnya gini Bapak Ibu. Sebenarnya di bisnis ini yang paling penting sampai detik ini benar-benar saya percaya Bapak Ibu bahwa impian yang terpenting. Karena impian itu menjiwai semuanya. Kalau Anda punya impian besar, hambatan sebesar apapun Anda jadi kecil karena Anda fokus ke impian Anda. Oke? Jadi saran saya Bapak Ibu, Anda benar-benar perbesar impian Anda. Perkuat impian Anda. Cari alasan why, kenapa Anda mesti sukses di bisnis ini. Harus sukses di bisnis ini, why-nya kenapa gitu. Kalau saya garis bawahin, sebenarnya gini, kerjaan kita di bisnis ini kan sebenarnya cuman sponsorin orang, masukin ke sistem, betul nggak kira-kira? Kalau kita punya 4 kaki yang benar-benar masuk ke sistem, jadi core person, jadi 15 planner, jadi silver planner, gold planner, presentasinya banyak, mereka ngejar core leader, kira-kira jadi nggak kita Excel? Jadi. Dan yakin nggak Anda jadi Excel Bapak Ibu? Nah, mulai berkurang yang jawab Bapak Ibu ya. Nah. Karena gini, faktanya di lapangan tidak setiap orang itu mau jadi core person, gitu kan? Jadi kita harus cari terus atau kita harus ningkatin cut-off kita terus. Nah, cuma poinnya hari ini saya akan bahas Bapak Ibu, selama Anda punya daftar nama yang banyak, Anda akan dapat semangat. Karena gini, kalau Anda mulai bisnis ini, kira-kira nih kita lihat fakta ya, kenapa daftar nama pasti habis. Gini, Anda mulai bisnis ini, kira-kira ketika pertama kali, kalau ingat-ingat nih Bapak Ibu teman-teman di sini, nulis daftar nama pertama kali, ada berapa nama kira-kira dulu? Ada yang sampai ratusan nggak? Ada mungkin ya, berapa ratus paling banyak? Ada yang 100, 200, 400, oke anggaplah 400. Kenapa habis? Saya kasih hitung-hitungannya nih, agak melankolis sedikit. Gini Bapak Ibu, kalau Anda serius di bisnis ini, saya anggap presentasi 15 kali sebulan. Ya. Kalau presentasi ada yang one on one, ada yang home meeting, fair nggak? Kira-kira kalau setiap presentasi saya hitung 2 orang, fair ya? Berarti sebulan presentasi kena berapa orang? 30 orang. Jadi kurang lebih 10 bulan berapa orang? 300 orang. Jadi 10 bulan biasanya daftar nama udah mulai nipis. Apalagi kalau ditambah daftar nama basi tadi Bapak Ibu. Ada orang bulan-bulan pertama yang nolak. Ya ada yang ketimpa sial di awal gitu Bapak Ibu ya, nolak terus bilang ke seluruh lingkungan, oh jangan mau sama dia, Tiansi gitu. Nah intinya gini, saya mau ngasih gambaran ke Bapak Ibu. Kalau Anda sudah bilang, Anda mau melakukan apapun buat Anda sukses di bisnis ini, saya jamin Anda akan sangat mudah lakukan namanya prospecting. Saya kasih gambaran gini, dari semua kaki saya yang jalan, sekarang, detik ini nih, bisnis saya ini, cuman 1 orang yang benar-benar asli dari teman saya, teman kuliah di ITB. Sisanya itu kenalan Bapak Ibu. Bukan dari orang-orang yang saya kenal. Orang-orang yang saya kenal udah pada mati di bintang 4, di bintang 5. Serius, cuman 1 yang bertahan. Coba Anda bayangin kalau saya cuman mengandalkan orang-orang yang saya kenal. Sekarang saya peringkatnya apa berarti? Kalau mereka mati di bintang 5, berarti saya bintang 6, pincang 1 kaki bintang 8. Betul nggak Bapak Ibu? Kebayang ya? Kalau saya mengandalkan orang-orang yang saya kenal. Jadi poinnya adalah kalau Anda mau berhasil, jangan tergantung sama teman-teman yang Anda kenal. Masih banyak orang yang tidak Anda kenal. Nah kira-kira gini, orang yang Bapak Ibu kenal, lebih banyak atau lebih sedikit dari yang Anda tidak kenal? Lebih sedikit, ya kan? Jadi lebih banyak yang Anda tidak kenal. Kalau Anda mau ngetes, Anda turun aja ke food court di bawah. Anda liatin, kenal berapa orang, gak kenal berapa orang gitu kan. Pasti banyakan yang Anda dikenal, betul? Nah, jadi Bapak Ibu, prospecting ini hal yang kita perlu lakukan. Apa sih definisinya? Kalau saya sih bilang definisinya gini, prospecting itu adalah cara menambah daftar nama kita dengan orang-orang yang belum kita kenal. Ya kira-kira begitulah definisinya. Jadi kita terus menambah daftar nama kita. Poin pertama Bapak Ibu, yang paling penting dari prospecting ini juga, dan semua langkah teknisnya, kembali ke impian tadi. Saya percaya kalau orang punya impian besar, punya sikap yang positif, dia akan sangat mudah melakukan hal-hal teknis, termasuk prospecting ini. Dia akan pede, orang juga akan enak diajak kenalan. Jadi sekali lagi Anda perkuat impian Anda. Kalau orang punya impian besar, dia nggak peduli ditolak berapa orang.
Dia nggak peduli bahkan prospecting orang, kenalan orang yang lari, dia nggak peduli karena dia fokus sama impiannya. Oke? Jadi pertama, perkuat impian Bapak Ibu. Why? Kenapa Anda mesti sukses di bisnis ini? Lalu yang kedua Bapak Ibu, ketika Anda mau melakukan prospecting, poinnya Anda berpakaian yang pantas. Pantasnya dalam arti gini, sesuai sama lingkungannya gitu. Nggak harus jas pakai dasi. Misalnya Anda lagi di Pantai Kute di Bali. Kira-kira kalau Anda, saya mau prospecting, pakai jas, pakai dasi, kira-kira aneh nggak malah Bapak Ibu? Malah aneh kan gitu. Di sana orang pakai celana pendek, nggak pakai sendal bahkan gitu. Jadi Anda berpakaian yang ya sesuai sama lingkungannya. Tapi juga perlu Bapak Ibu berpakaian yang pantas. Dalam hal ini gini. Dulu saya, sebelum saya menjalankan bisnis ini, kan saya nggak punya pakaian yang rapi nih ceritanya. Baju belel, celana tambah bau, tambah saya suka gitu kan. Nah ketika saya menjalankan bisnis ini, itu kan sering tuh naik pesawat kemana-mana gitu kan. Dulu saya kalau naik pesawat, bisa pakai celana pendek, sendal jepit, bisa pakai kaos gitu doang Bapak Ibu. Tapi sekarang, ya demi kalau saya kenalan sama orang, biar saya dianggap Bapak Ibu. Oke, biar saya dianggap, ya saya pakai celana jeans, ya pakai sepatu gitu saya biasanya. Kenapa saya melakukan itu? Karena balik lagi, saya mau sukses di bisnis ini. Kalau jalan saya menuju sukses, harus dengan saya melakukan prospecting yang banyak, saya akan lakuin itu. Apapun. Makanya saya nanya ke Anda tadi, mau ngelakuin apapun nggak buat jadi bintang 8 Excel kira-kira? Mau ya? Oke. Jadi kembali tadi, berpakaian yang pantas. Karena gini, banyak orang bilang, Pak, yang penting kan hatinya Pak gitu. Ya memang hati penting. Cuman kira-kira gini, kalau orang baru ketemu Anda, baru sekali ketemu, dia langsung bisa menerawang hati Anda nggak kira-kira? Wah ini walaupun keringetnya bau, walaupun batanya ada beleknya, tapi saya tahu hatinya baik. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kesan pertama itu penting juga, oke? Supaya juga Anda tambah pede juga. Jadi yang kedua itu Bapak Ibu. Terus poin selanjutnya Bapak Ibu, Anda banyak senyum aja pokoknya. Banyak senyum. Ini juga terus terang, kekurangan saya dulu, bukan kekurangan ya. Jadi gini, saya itu dulu SMA ya gitulah, biasa bakbuk sama orang gitu ya. Kuliah lebih parah lagi. Di teknik geologi itu, waktu di ITB, waktu saya kuliah, itu didoktrin. Geologi ini kita sedikit, cuma 60 orang. Dibandingin jurusan lain, ada yang 200, 250, kita sedikit. Tapi kita pasti menang kalau berantem. Kita pasukan khusus, kayak gitu Bapak Ibu. Serius. Ini serius didoktrin seperti itu. Dari 60, 4 orang cuman cewek. Ya, 4 orang cewek, itu pun agak nggak jelas cewek atau bukan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kebayang nggak? Yang sisanya 66 orang itu sebenarnya kurang kerjaan gitu. Mau pacaran nggak ada ceweknya di situ kan gitu. Akhirnya ya itu salah satu kegiatan kita yang kita isi itu yaitu olahraga Bapak Ibu ya. Olahraga mukul pipi gitu, olahraga gitu. Nah dulu saya didoktrin nih, serius nih saya di TB didoktrin. Kalau ada yang melototin, pelototin lagi. Kalau dia lebih melotot, samperin. Tanyain maunya apa, kalau perlu langsung gampar aja gitu. Ini serius nih. Saya pernah Bapak Ibu, waktu itu saya habis rambutnya gondrong, dibotak. Udah tahun kedua bener. Gara-gara saya dibotak, kayaknya disangka anak baru. Ada mahasiswa ngeliatin saya gitu, nyolot gitu Bapak Ibu. Saya ngeliatin, saya samperin langsung saya gampar. Beneran ini Bapak Ibu. Sebelum saya tiansi loh Bapak Ibu. Jadi pada takut donen saya nih Bapak Ibu ya. Jadi intinya, saya dulu bukan orang yang diajarkan buat senyum sama orang. Nah ketika saya join di bis ini, saya punya impian. Saya mau berubah. Akhirnya belajar gitu. Belajar ketemu orang yang melotot saya senyum. Set gitu kan. Dia melotot, tambah melotot, saya senyum lagi Bapak Ibu. Lama-lama dari melotot jadi takut dia Bapak Ibu. Enggak ya, bercanda ya. Enggak, bercanda. Jadi gini, ini poin penting bener. Senyum Bapak Ibu. Kalau Anda senyum sama orang, kayaknya 99% orang itu balas senyum Anda, betul gak? Apalagi di Indonesia, orangnya ramah-ramah. Serius, Anda kalau keluar negeri, ke Singapura, itu orang di jalan tuh jarang. Tatap mukanya jalan. Masing-masing tuh pegang buku, dengerin Walkman. Gak ada yang bisa nyapa-nyapa di jalan gitu. Di Indonesia nih kita lebih mudah kalau kenalan sama orang. Anda senyum sama orang, cobain. Senyum yang tulus Bapak Ibu. Gak peduli bentuk gigi Anda seperti apa. Serius saya, gak peduli Anda bentuk mukanya seperti apa. Kalau Anda senyumnya tulus pasti bagus.
Dan orang pasti balas senyum balik ke Anda. Oke, itu udah bisa namanya jadi pembukaan. Oke, nah ada beberapa teknik Bapak Ibu dalam membuat daftar nama. Cuma gini, yang pertama saya ingetin ke Bapak Ibu, sikap mental kita ketika kita melakukan yang namanya prospecting, itu kita menyeleksi orang. Kebayang gak? Sikap mentalnya di alam bawah sadar Anda, itu Anda lagi menyeleksi orang. Anda pemilik usaha yang lagi menyeleksi orang-orang yang pantas dijadikan tim kerja Anda. Kira-kira kalau sikap mental Anda seperti itu, keren gak kira-kira? Postur gak kira-kira? Postur Bapak Ibu. Jangan sikap mentalnya ngemis. Waduh, orang ini kayaknya mau join gak ya gitu. Kalau udah mikirnya seperti itu, PD Anda juga beda. Jadi saya kalau prospecting, saya menanamkan diri saya, itu ibaratnya kayak butuh gak butuh gitu. Bukan butuh gak butuh juga ya. Maksudnya saya menyeleksi. Kalau dia saya anggap pantas ya oke, saya ajakin gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu sikap mental yang memang perlu ditanamkan. Tapi buat orang awal ngelakuin, kalau saya bilang lakuin aja dulu. Lama-lama Anda akan punya sikap mental lebih baik ketika melakukan yang namanya prospecting. Nah, tekniknya Bapak Ibu, prospecting ini ada yang namanya 1 meter 30 detik. 1 meter 30 detik. Bukan 1 meter 30 senti Bapak Ibu ya. 1 meter 30 detik. Maksudnya apa? Kalau Anda berada dalam radius 1 meter sama orang yang asing nih, belum Anda kenal, sebelum 30 detik Anda harus buka percakapan sama dia. Gitu. 1 meter Bapak Ibu. Yang melankolis Pak, saya ukur dulu Pak ya, semeter nyampe enggak gitu kan. Ya enggak lah, kira-kira aja Bapak Ibu ya. Kira-kira semeter Anda bisa nyapa. Biasanya Bapak Ibu, Anda pernah enggak? Nih ya, saya kasih gambaran. Manusia itu sebenarnya awal kalau nggak kenal itu sama-sama saling takut. Anda pernah nggak berdua sama orang di lift? Pernah nggak coba berdua? Mau ngomong, dia juga kelihatannya mau nyapa Anda takut kan? Anda takut, dia takut. Anda takut, dia takut gitu. Nah makanya Anda mulai senyum. Lantai berapa Pak? Kan bisa kayak gitu. Atau liftnya turun, Anda tanya aja, turun juga Pak gitu. Pasti dia ngangguk juga Bapak Ibu. Walaupun pertanyaannya agak-agak ini gitu ya. Jadi intinya untuk buka percakapan, Anda kreatif aja. Maksudnya ya Anda lakukan apapun lah, kreatif aja. Nah, satu tips dari saya Bapak Ibu, pembukaannya kalau bisa jangan negatif. Kadang-kadang saya ngelihat orang yang pembukaan percakapan suka negatif. Maksudnya gini, ketemu orang, wah panas Pak ya hari ini gitu. Kebayang nggak? Jadi kesan pertamanya udah ngeluh gitu kan. Jadi pembukaannya kalau bisa positif. Jadi itu untuk ice breaking, seperti itu. Terus Bapak Ibu, ada namanya teknik namanya form. Form tuh F-nya itu family, O-nya itu occupation, pekerjaan. R-nya itu recreation, hobinya. Terus M ini message. Nah, tipsnya adalah Bapak Ibu, orang itu paling senang mendengarkan Bapak Ibu yang namanya nama mereka. Kira-kira gini, kalau orang namanya Pak Budi, terus disebut, wah Pak Budi apa kabar? Senang gak dengar kira-kira? Nama Anda disebut, jujur deh, coba Anda bayangin, nama Anda disebut gitu, apa kabar Pak Budi? Gitu, pasti senang. Jadi nama mereka dan cerita mereka gitu. Oke. Jadi Anda pinter-pinter banyak bertanya Bapak Ibu ketika Anda prospecting. Oke, misalnya gini. Pertama bahas yang misalnya family. Anda bisa tanya, Pak, udah keluarga Pak? Oh udah gitu. Oh anaknya berapa Pak? 2. Wah asik ya Pak, udah anak 2 gitu kan. Nah orangnya kan pasti ngejawab, oh iya udah 2 alhamdulillah gitu. Bersyukurlah udah 2 gitu. Dan lain-lain. Baru nanya, kerja di mana Pak? Terus hobinya apa Pak? Bisa seperti itu. Nah poin penting di sini Bapak Ibu ya, jangan terlalu kaku. Jadi ketika prospecting Bapak Ibu tuh fleksibel. Jangan Pak keluarganya berapa Pak? Anaknya, istrinya berapa? 1. Kerja di mana Pak? Pekerjaannya apa Pak? Gitu. Nanti orang yang nanya, ini kenapa mau diwawancara saya? Itu kan ya Bapak Ibu ya. Terus juga fleksibelnya dalam arti gini. Kira-kira gini, ada orang-orang loh yang gak suka diomongin keluarganya. Mungkin lagi ada masalah sama istrinya gitu. Kan kelihatan nih raut mukanya. Pak, keluarga di mana Pak? Gitu. Bandung, misalnya gitu ngomongnya. Udah kayak gitu, di Bandung gitu. Kan udah kelihatan nih auranya gak enak. Ya udah langsung ke yang lain. Oh gitu Pak, Bapak kerja di mana gitu. Kan dia ngomongin hal lain. Mungkin lagi ada masalah, mungkin gitu. Jadi jangan terlalu kaku gitu. Apalagi kalau gini, Pak, keluarga di mana Pak? Di Bandung gitu. Terus
Tiba-tiba dia ngomong soal hobi. Oh, saya hobinya main bola, segala macam nonton bola. Oh, ntar dulu Pak, yang kedua ini pekerjaan Pak gitu. Bapak kelewatan ini. Menurut form ini Pak, yang saya belajar di CD ini, itu harus occupation dulu, baru ngomongin hobi Pak. Nah, intinya fleksibel Bapak Ibu ya. Jangan terlalu kaku gitu. Fleksibel. Nah, terus Anda juga bisa puji mereka. Ini poin penting juga loh. Ketika Anda banyak ngobrol gitu kan, bertanya hal-hal simpel gitu kan, Anda bisa puji. Misalnya gini, kerja di mana Pak? Saya di perusahaan ini gitu. Sudah lama Pak? Oh sudah 20 tahun. Kalau gitu saya langsung puji biasanya. Wah, udah enak dong Pak ya posisinya, udah 20 tahun, pasti udah nyaman di sana gitu. Orang kalau digituin biasanya gimana ngomongnya? Oh enggak, sibuk di sana. Gitu-gitu aja. Langsung dapat poin saya. Sibuk, gajinya gitu-gitu aja. Mantap, 1 gitu ya gitu. Tapi disimpan Bapak Ibu ya. Jangan tiba-tiba sibuk, makanya Pak saya ada tiansi gitu ya. Jangan juga Bapak Ibu ya. Simpan dulu, simpan Bapak Ibu. Jadi Anda puji, banyak-banyak puji gitu. Biasanya orang kalau dipuji dia ngerendah gitu. Nah kalau dihina itu biasanya malah emosi gitu. Jadi jangan kerja di mana Pak? Saya pegawai. Ngapain jadi pegawai Pak? Menurut Robert Kiyosaki Pak gitu ya. Wah, nggak jadi prospecting Bapak Ibu itu jadinya ya. Jadi intinya Anda banyak puji mereka. Orang tuh kalau dipuji senang. Terus gini, Anda juga kalau puji bener-bener mujinya tuh tulus. Jangan muji gara-gara emang niat cuman gimana ya? Mujinya tuh basa-basi, betul. Cuman basa-basi. Jadi Anda ketahuan misalnya nih, Anda asal ngomong gitu, udah ketahuan dia rambutnya lagi kayak abis ke salon rusak gitu kan. Wah rambutnya bagus sekali ya Bu ya gitu kan. Itu kan kayak menghina gitu jadi jatuhnya kan. Betul nggak? Atau orangnya gendut dibilang, Pak Bapak kurus sekali gitu kan. Nah itu kan ya muji sih memang gitu. Cuma kan jadinya ngehina gitu. Jadi pujian juga harus tepat biar orangnya senang gitu kan. Seperti itu. Oke? Nah intinya Bapak Ibu kreatif. Ketika Anda lakukan prospecting ini kreatif. Dan satu hal nih, poin penting Bapak Ibu ya, poin penting nih. Tidak tergantung sama personality. Anda tahu personality plus kan? Banyak orang yang jadiin itu alasan malahan. Udah baca nih, melankolis begini, koleris begini, terus plekmatis begini, sanguin begini. Terus udah tahu, saya ternyata plekmatis melankolis gitu. Saya ternyata orangnya damai, gak suka keramaian gitu ya, gak biasa nyapa orang, jadi saya gak bisa lakuin prospecting gitu. Justru Anda pelajarin buku itu bukan buat menjadikan itu alasan, tapi Anda tahu kelebihan Anda di mana dan kelemahan Anda bisa diperbaikin gitu. Bukan tiba-tiba yang plekmatis berusaha jadi sanguin Bapak Ibu, atau yang melankolis berusaha ngelucu Bapak Ibu. Karena kalau melankolis awalnya maksain lucu biasanya garing Bapak Ibu ya. Tapi lama-lama justru orang ketawa karena garingnya itu, nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya. Tapi intinya tidak tergantung personality. Saya kasih gambaran gini deh. Pekerjaan Anda di Tiansi ini jadi apa kira-kira? Jadi apa Bapak Ibu? Pembangun jaringan ya, network builder. Anda mau membangun aset di sini. Oke. Nah, untuk membangun aset, tadi kita udah bahas, perlu banyak daftar nama. Dan kita udah bahas, daftar nama akan habis. Kalau Anda perlu ngelakuin prospecting supaya Anda berhasil, mau nggak ngelakuin itu kira-kira? Mau, ya harus mau kalau Anda mau berhasil di sini, karena ini profesi kita. Contoh gini deh, petinju. Petinju profesinya ngapain? Bertinju. Pakai sarung tangan, mukul orang. Petinju, pertanyaan saya, ada yang plekmatis nggak? Ada nggak kira-kira? Ada pasti. Tapi kan bukan gara-gara, saya plekmatis, mukul orangnya, pok, gitu kan? Enggak kan Bapak Ibu? Atau saya sanguin, mukul orangnya, gitu kan? Kan enggak juga Bapak Ibu kan? Atau petinjunya melankolis, saya harus ukur nih, sudut hidungnya nih 20 derajat, diukur gitu kan? Enggak Bapak Ibu kan? Jadi intinya, balik lagi, prospecting ini enggak berhubungan sama personality gitu. Apapun Anda, mau melankolis, mau koleris, mau plekmatis, mau sanguin, ya Anda harus bisa ngelakuin ini gitu. Karena tadi Anda bilang, apapun Anda mau ngelakuin. Oke? Dan ini sederhana, tiap orang bisa Bapak Ibu. Oke? Nah, satu hal lagi Bapak Ibu.
Ini banyak hal nih, poin pentingnya Bapak Ibu ya. Ketika Anda prospecting, tadi tips paling penting Anda banyak bertanya, banyak gali. Biarin dia yang cerita. Ini tipsnya. Biarin dia yang cerita gitu. Pak, rumah di mana? Saya dengar-dengar bisa dia jawab di situ. Enak ya Pak, saya dengar-dengar rumah di situ. Kayaknya kompleknya asli gitu. Ya lumayan sih, gini-gini dia cerita segala macam. Dia cerita misalnya soal kerjaannya, dia cerita soal hobinya. Kalau memang nyambung, ya. Kalau emang nyambung, dia cerita bola, Anda kebetulan suka bola, ya bisa ngobrol gitu kan. Oh iya Pak, bener nih Barcelona tuh hebat banget dan lain-lain gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda memang nggak tahu apa yang diomongin, jangan sok-sok tahu gitu Bapak Ibu ya. Misalnya dia bilang, iya itu Lionel Messi tuh hebat. Iya Pak, bener Lionel Messi tuh hebat. Kan itu tandemnya Michael Jordan Pak ya gitu Pak. Kalau sok tahu gitu ya Bapak Ibu, nggak tahu bola sama sekali ikut-ikut ngomong gitu ya. Ya kalau misalnya pas hobinya nyambung, ya udah ngobrol aja gitu. Tapi hati-hati juga yang sanguin Bapak Ibu. Kadang-kadang yang sanguin Bapak Ibu itu ngobrol keasikan. Iya bener Pak, mantep, gitu kan. Setengah jam aja. Terus tiba-tiba bapaknya, saya duluan dulu ya pergi. Bengong aja ya. Pergi kan saya mau minta daftar nama tadi buat minta teleponnya gitu. Cuman ngomong bola, orangnya pergi. Bengong aja. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi jangan lupa juga yang sanguin gitu. Jadi intinya tipsnya gitu, banyak bertanya. Yang paling penting Bapak Ibu, Anda lakuin aja, serius deh, lakuin aja. Jangan kebanyakan mikir, gitu. Saya punya downline juga gitu, ada yang melankolis nih. Mikir Bapak Ibu, dia bilang saya tuh nyamperin orang Pak, kayaknya bagus. Saya berdiri di sebelahnya, saya pikirin gimana ya kalimat pembukanya yang pas ya. Saya pikir, dia jalan Pak, hilang gitu kan. Nah, intinya Bapak Ibu, Anda lakuin aja gitu. Sekarang gini deh, resiko paling besar apa sih kira-kira? Ditolak. Kalau ditolak juga nggak apa-apa, nggak kenal ini Bapak Ibu, betul nggak? Anda begini ngomong gitu terus dianya, oh sorry Pak nggak mau gitu kan misalnya gitu. Ya udah biarin aja, nggak kenal ini, nggak bakal ketemu lagi, ya kan? Terus kadang-kadang orang itu takutnya gini, karena kita jalanin tiansi, jadi takut gitu. Baru ngomong, Pak selamat malam. Di pikiran Anda tuh orangnya bakal jawab tiansi ya gitu kan. Baru ngomong juga selamat malam gitu kan. Jadi singkirin persepsi negatif Bapak Ibu. Kenalan ya kenalan aja gitu. Ingat kita nyeleksi orang. Kalau orang nyeleksi orang kira-kira pede gak? Lagi wawancara, wah ini orang ini pantas gak saya jaga sama? Kan pede ngomongnya Bapak Ibu. Tapi bukan sombong juga, tapi pede gitu ngomongnya. Intinya seperti itu. Oke, jadi sikap Anda penting juga. Nah, prospecting ini Bapak Ibu, Anda perlu lakukan kapanpun Bapak Ibu. Ya, kapanpun. Dalam kondisi apapun. Menurut saya seperti itu. Itu penting. Kapanpun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun. Saya cerita tadi ya, pembukaan awalnya tadi. Saya di bis ini punya banyak kaki yang hasil prospecting. Nah salah satunya, itu saya dapat Bapak Ibu, waktu saya lagi naik kereta, dulu belum ada Cipularang, dari Jakarta ke Bandung, naik kereta. Itu saya lagi ada masalah yang saya pikirin lah, cukup besar masalahnya. Lagi malas prospecting, pokoknya lagi bad day lah istilahnya. Pernah nggak satu hari lagi suasananya nggak enak gitu? Pernah ya ngalamin pasti, setiap orang pasti pernah. Saya cuma ngeliatin jendela gitu kan, ngeliatin jendela, diem lagi. Terus ada bapak-bapak nih di sebelah, dia senyum duluan, ya udah saya senyum juga. Ke Bandung Pak, ya gitu, udah. Saya nggak niat Bapak Ibu, saya ngeliat jendela lagi, keretanya jalan gitu kan. Sekitar 15 menit, nggak tahu saya nengok lagi, dia senyum lagi, saya senyum lagi gitu. Dalam hati saya, ini orang mau diprospek nih gitu ya. Serius. Akhirnya ya udah, saya samperin gitu, ngobrol-ngobrol sedikit, kan agak berisik. Akhirnya saya duduk sebelahnya, bawa bapak, gitu. Nah prospecting ini Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, prospek tadi kan yang kita bahas pertama ngomongin family, occupation, recreation. Kalau misalnya tidak mungkin kan, Anda tinggalkan yang terakhir, yang namanya message. Oke. Tapi kalau misalnya memungkinkan, langsung hajar di tempat. Maksudnya presentasi gitu ya. Nah waktu itu, kan ke Bandung dulu naik kereta tuh 2 jam 50 menit. Sempat gak buat presentasi kira-kira? Sempet banget waktunya. Akhirnya saya bilang, tinggal di Bandung, iya. Waktu itu saya masih kuliah. Sambil kuliah Pak, saya ada usaha yang saya jalankan. Oh usaha apa gitu?
Kebetulan kerjasama sama perusahaan asing, buka jalur distribusi di Indonesia. Kebetulan saya megang kunci-kuncinya di Bandung gitu. Asik ya usahanya. Iya sih Pak. Dan kebetulan memang lagi cari rekan-rekan kunci gitu. Nah mumpung di kereta nih Pak, terbuka nggak buat peluang? Saya tembak gitu aja langsung. Toh nggak kemana-mana juga dia kan. Tadi balik lagi, kalau Anda pede, orang juga kan pengen tahu gitu kan. Jadi Anda harus pede sama bisnis ini. Kalau ditanya, apa bisnisnya? Ya kecil-kecilan lah Pak bisnisnya gitu kan. Kalau kayak gitu juga orang udah malas dengernya gitu. Terbuka nggak buat peluang? Nggak, malas ya kalau kecil-kecilan kan gitu jawabnya nanti. Akhirnya saya presentasiin tuh pakai flip chart. Saya ingat tuh malam, sekali-kali yang saya naik kereta, itu mati lampu Bapak Ibu. Lagi saya presentasi, mati lampu. Petugasnya bagian lilin. Udah nanggung kan, Pak nanggung nggak Pak, saya terusin aja. Iya, pakai lilin saya presentasi. Serius pakai lilin presentasi. Nggak join waktu itu. 2 hari kemudian saya follow up di rumahnya, dapat nomor telepon, dia cukup tertarik di Antapani situ. Saya follow up, join bintang 2. 2 kali home meeting sama saya janjian nggak ada yang datang. Terus dia bilang, wah saya nggak bakat di bisnis ini. Dah selesai. Setahun setengah kemudian tiba-tiba ada nomor telepon nggak dikenal nelfon saya gitu. Saya angkat. Sebenarnya pertanyaan paling saya sebel nih pas saya angkat itu. Wah Rul, apa kabar? Baik, ini siapa? Dengan Taufik yang waktu itu kenalan di kereta, yang dulu banget. Oh iya ingat. Pertanyaan saya sebel lagi nih. Rul, masih di Tiansi nggak katanya? Saya bilang gitu ya. Itu saya sebel banget Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaan itu soalnya sama aja Anda dokter ditanya, gimana Pak, masih dokter nggak gitu. Jadi ibaratnya orang tuh banyak anggap Tiansi ini pekerjaan cuman setahun 2 tahun gitu. Padahal saya tahu ini akan jadi aset gitu. Cuman saya nggak marah sama dia. Pertanyaan lu sebel banget sih gitu. Enggak. Saya cuma jawab, masih. Kenapa? Ini kebetulan ada temen. Temen ini pulang dari kapal. Pengen tahu soal Tiansi. Katanya dia di kapal dengar gitu soal Tiansi. Jadi dia nanya-nanya ke gue jadi inget lu katanya. Oh gitu. Ya udah ketemuin aja. Saya ketemu di KFC situ. Presentasi. Pas waktu itu malamnya OPP di sini. Datang ke sini nih, ke BTC. Datang ke OPP. Join orangnya, dan di bawah orang itu sekarang ada bintang 7 Bapak Ibu. Nah bintang 7 itu kalau saya bilang ya, karena ada 1 bintang 7 di situ, itu salah satu hal yang bikin saya dapat pesawat. Nah Anda bayang nggak butterfly efeknya Bapak Ibu? Kan mungkin bilang, wah asik ya dapat kaki bintang 7, nggak diapa-apain jalan gitu, orang positif. Nah pertanyaannya, kalau saya nggak kenalan sama orang di kereta pas hari lagi bete itu, saya kenal nggak sama temennya? Nggak kenal. Saya kenal nggak? Saya dapat bintang 7 nggak? Enggak. Mungkin saya nggak dapat pesawat gitu. Jadi dapat pesawat ditentukan sama hari di kereta itu. Kebayang nggak kira-kira? Nah makanya saya selalu berprinsip gini Bapak Ibu. Tadi lakuin di mana aja. Mau kayak gimana pun suasana hati Anda, kalau ada kesempatan lakuin aja. Hal kecil yang Anda lakuin bisa bikin efek nanti ke depannya. Itu kalau hajar langsung. Tadi saya ada yang kelupaan. Kalau nggak bisa hajar langsung, waktunya memang kira-kira waktunya tuh terbatas gitu ya. Anda kasih message terakhirnya. Message-nya juga pakai postur kalau bisa gitu. Misalnya nih ke seorang bapak. Saya bisa bilang gini, Pak, udah ngobrol, dia kan pasti nanya juga, kerjanya apa Pak gitu. Oh iya Pak, saya kebetulan ngembangin satu konsep usaha, kerja sama perusahaan dari Cina. Apa Pak usahanya? Salah satunya kita alat-alat kesehatan. Oh Alkes ya, ke rumah sakit gitu katanya. Ya bisa juga ke rumah sakit, bisa ke pribadi gitu. Kan orangnya tambah bingung, antara bingung sama tertarik sebenarnya Bapak Ibu ya gitu. Nah cuma saya sengaja bikin kayak gitu. Begitu kayak gitu saya bilang, Pak ini kan kayaknya obrolannya kalau dilanjutin bisa panjang nih Pak. Kapan-kapan kira-kira terbuka nggak? Kalau saya butuh rekan-rekan lagi. Nah ketika kita prospecting, kalau bisa Anda tangkap kelebihan dia apa. Misalnya orangnya kelihatan omongannya cerdas gitu. Anda kasih message ke situ gitu. Pak, saya tadi ngobrol sama Anda dari tadi. Saya langsung kepikir Bapak tuh cerdas sekali loh gitu. Saya butuh orang-orang seperti Bapak nih. Kira-kira Bapak kalau buat peluang terbuka nggak? Ini kartu nama saya gitu. Jadi poin pentingnya yang selanjutnya, punya kartu nama Bapak Ibu. Itu poin penting juga. Anda buat kartu nama. Sekarang gini deh. Bikin kartu nama berapa? 25. Mungkin ada yang mahasiswa langsung bilang, ya kartu nama Pak, mahal Pak. Udah aja pakai kertas lah gitu kan, nama ini gitu, atau di handphone ya. Balik lagi Bapak Ibu, kalau Anda bikin kartu nama, itu membuat Anda lebih profesional. 25.000 isinya berapa? 100, satu berapa? 250. Modal 250, dia join bintang 3, dapat
485.000 Bapak Ibu. Kebayang nggak? Balik modalnya tuh beribu-ribu kali lipat Bapak Ibu. Jadi nggak usah, sayang lah bikin kartu nama. Bikin Anda profesional juga. Saya tuh kalau udah mau keluar kota apa kemana, saya selalu nyiapin kartu nama tuh minimal 10 di dompet saya. Minimal tuh, karena saya tahu bakal bagi-bagiin kartu nama. Kan saya mau nyeleksi orang. Nggak semuanya saya kontak loh. Nggak semuanya saya kontak. Yang saya anggap ini pantas aja gitu. Tapi itu kalau udah kebanyakan daftar nama Bapak Ibu. Kalau masih dikit ya jangan nggak semuanya dikontak gitu ya. Kalau udah kebanyakan nggak apa-apa gitu. Nah intinya gitu. Anda kasih message. Balik lagi tadi kasih message. Pak, saya butuh orang-orang cerdas kayak Bapak nih. Kira-kira kalau Bapak terbuka buat peluang, ini kartu nama saya. Kapan-kapan saya hubungin ya Pak. Mungkin 1-2 hari lagi. Tapi ini kalau kita butuh orang lagi loh Pak. Oh, oke. Ingat Pak ya, Ruli Pak. Sip gitu. Saya kayak gitu Pak. Jadi ketika saya nelpon, orangnya udah nunggu, udah tahu gitu. Pak, halo dengan siapa? Halo Pak, ini dengan Ruli. Oh iya, apa kabar Mas Ruli gitu. Atau Pak Ruli gitu. Kayak gitu. Orangnya udah tahu gitu. Message-nya seperti itu. Balik lagi tadi, poin saya adalah Anda mesti pede. Anda mesti punya impian yang kuat. Kalau misalnya Anda kurang pede, Bapak Ibu, ya jadinya gitu deh. Jadinya kayak orang juga ngelihat aura Anda juga auranya nggak meyakinkan gitu. Kebayang nggak? Orang tuh bisa ngerasain loh. Kalau Anda pede, Anda semangat, orang juga dikontak mau gitu. Jadi tadi jangan lupa kasih message ya. Kasih message. Terus selanjutnya Bapak Ibu, balik lagi. Saya tuh di bisnis ini selalu mencari ketidaknyamanan. Ini satu hal yang dari dulu saya lakuin. Jadi gini, saya percaya di bisnis ini kita berkembang. Dalam semua hal, dalam setiap aspek. Dan kalau kita merasakan ketidaknyamanan, disitulah kita lagi berkembang. Ngerti kan poinnya? Saya dulu sengaja, kayak misalnya nyari calon frontline. Saya nyari orang-orang yang saya takut kalau ketemu. Saya minta bapak saya, Pak, punya teman nggak yang punya perusahaan? Sengaja saya telepon, Om, saya anaknya Pak ini Om. Kemarin ketemu sama Bapak, nanya-nanya, katanya Om kan punya perusahaan Om. Saya ini lagi belajar bisnis Om. Saya butuh nih orang-orang kayak Om yang udah sukses, saya mau belajar. Boleh nggak ketemu gitu? Boleh ketemu, datang. Namanya juga anaknya temennya kan. Ketemu, saya suruh nunggu di depan sekretarisnya, nunggunya deg-degan, yang punya perusahaan di gedung mewah di Jakarta. Saya ketemu, saya presentasi, dia nggak join. Tapi detik itu saya tahu, saya udah naik peringkat gitu. Dalam diri saya, kebayang nggak? Saya berani ketemu orang-orang kayak gitu. Berikutnya ketemu orang kayak gitu, lebih berani nggak kira-kira? Lebih berani, karena udah saat kedua. Dan di situ saya ketemu ketidaknyamanan. Nah maksud saya, Anda juga seperti itu gitu. Dalam hal prospecting juga seperti itu. Saya tuh sering sengaja Bapak Ibu mencari hal yang membuat saya tidak nyaman. Pokoknya saya ngelakuin apapun deh gitu. Kadang-kadang rada-rada gila juga Bapak Ibu ya. Rada gelo lah cek orang Bandung mah gitu ya. Jadi saya dulu pernah lihat nih lagi makan. Di sebelah ini ada orang lagi makan berempat. Saya sendiri di mall. Saya makan, mereka tuh kedengeran ngomongnya. Oh iya, MLM itu sebenarnya ya bisa bagus bisa enggak sih katanya. Teman kita tuh buktinya bisa sukses. Wah, menurut gua enggak. Mereka ngebahas MLM Bapak Ibu. Saya kan lagi makan ya agak gatel ya. Tapi 4 lawan 1 gitu ya. Akhirnya saya ambil kartu nama. Beneran saya ambil kartu nama 4. Saya datengin. Ini lagi makan nih. Pak, selamat siang Pak gitu. Kaget kan berempat. Siapa nih gitu tiba-tiba. Saya nggak sengaja tadi dengar Pak. Saya makan di sebelah. Kan bahas soal MLM. Kebetulan saya pelaku Pak di bisnis MLM. Kalau Bapak kira-kira kapan-kapan terbuka, boleh nggak saya sharing Pak? Pengen sharing aja sama Bapak gitu. 2 orang kasih kartu nama. 1 general manager, 1 manager Bapak Ibu. Nah yang GM itu ketemu saya minggu depannya. Terus join, terus jadi bintang 4 Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Anda. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kapanpun dimanapun. Saya ngelakuin tadi kira-kira Anda kan berani banget. Tapi gini, Anda udah janji kan mau ngelakuin apapun. Yang saya lakuin dosa gak kira-kira tadi? Enggak. Salah gak? Enggak salah, cuman butuh keberanian aja gitu. Kalau Anda niatnya baik juga orang gak akan ngusir. Siapa lu gitu kan. Enggak Bapak Ibu ya. Gak akan kayak gitu Bapak Ibu. Anda lakuin aja gitu. Perbanyak aja Anda lakuin. Jadi intinya prospecting itu tadi. Kalau kita bicara teori itu singkat, cuman tadi form 1 menit 30 detik. Yang penting jangan cuman belajar teorinya, tapi Anda ngelakuin. Jadi target saya sebenarnya membuat Anda berani ngelakuin.
gitu. Karena orang nggak ngerti teknis, kalau ngelakuinnya sering jadi jago nggak kira-kira? Jadi jago Bapak Ibu. Kalau orang yang kepinteran, belajar terus nggak pernah ngelakuin, jago nggak kira-kira? Nggak jago, kayak belajar berenang. Anda belajar berenang, kira-kira lebih milih gimana? Lihat nih anak-anak kecil di desa-desa. Mereka pernah tahu textbook gaya dada, gaya katak nggak Bapak Ibu? Gaya bebas. Tapi bisa berenang nggak di kali? Bisa. Nggak tahu teori, nyemplung. Lihat, gini, lihat di TV, asal gini-gini bisa Bapak Ibu. Kalau orang di kolam renang internasional, baca textbook berenang, gaya bebas, tangan harus diputar gitu kan, dia hafalin di meja gitu. Gaya bebas harus gini, dihafalin sama dia, tekniknya. Gaya katak, tangan kakinya harus gini, dia di kursi sambil duduk sambil gini-gini, praktekin tapi di kursi. Dia udah hatam tuh, udah hafal buku gimana gaya berenang. Ketika dia nyemplung pertama kali, bisa berenang nggak kira-kira? Nggak bisa Bapak Ibu. Sama juga di sini, ilmu yang Bapak Ibu dapat di CD, di Netpi, di pertemuan-pertemuan, di buku, itu semuanya banyakkan psikologi terapan, di mana Bapak Ibu harus nerapin. Semakin sering Anda nerapin, akan semakin jago. Oke, jadi tadi balik lagi, saran saya, Anda lakuin aja yang banyak prospecting, jangan dibatasin, just do it gitulah, lakuin aja yang banyak. Oke, nah, saya mau cerita sedikit nih. Akhir-akhir ini, detik-detik ini saya juga banyak ngelakuin prospecting Bapak Ibu. Itu emang niatnya mau bangun kaki baru gitu. Mau bangun kaki baru. Sebenarnya dari awal saya di sini, itu emang saya begitu tahu, ada namanya prospecting. Dan mulai daftar nama saya udah mulai habis, saya ngelakuin. Jadi saran saya ke Anda lakukan sebelum daftar nama Anda habis. Kalau Anda lakuin dari awal, ketika daftar nama Anda masih banyak, terus banyak yang nolak, tapi daftar nambah terus, kira-kira semangatnya bertahan nggak kira-kira? Bertahan. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Jangan nunggu hujan dulu gitu. Anda lakuin aja. Nah, kita bicara sedikit lah tips-tips lagi kalau tempat. Tadi kan saya bilang di mana aja ya prospecting. Di mana aja prospecting. Cuma memang ada beberapa tempat yang mudah untuk Anda prospecting dan bisa rame-rame juga. Saya dulu sering sama grup-grup saya waktu saya masih kuliah di Bandung. Itu sengaja menyempatkan waktu prospecting bareng juga gitu. Di mana? Dulu di stasiun kereta Bapak Ibu. Tuh di situ stasiun kereta. Kita masuk kan bayar peron 2.000. Ya kan? Masuk 2.000. Masuknya udah bayar nih. Jadi dari masuk tuh udah bayar 2.000, mesti dapat prospek. Mentalnya udah begitu Bapak Ibu. Cuman 2.000 padahal. Iya, tapi jadi mental seperti itu gitu. Kita berlima, berempat, terus janjian, banyak-banyakan dapat kartu nama yuk. Sejam lagi ngumpul di sini. Yang kartu namanya paling dikit naktir makan gitu. Siap gitu kan. Jadi kayak menyenangkan gitu Bapak Ibu. Akhirnya kita nyebar, banyak-banyakan dapat kartu nama. Mesti dapat kartu namanya Bapak Ibu ya gitu. Tapi jadi menyenangkan gitu. Sejam tuh ada yang dapat 10, ada yang dapat 5. Tapi jadinya kita udah melakukan itu gitu. Bisa di situ, yang namanya di stasiun. Atau paling gampang tempat prospecting ini di perjalanan. Itu udah paling gampang deh. Oke, jadi bersyukurlah Anda yang belum punya mobil Bapak Ibu. Yang belum punya kendaraan pribadi gitu ya. Ada hal-hal yang bisa Anda manfaatin gitu. Kalau mikir positifnya, yang punya Mercy nggak bisa prospecting Bapak Ibu. Bisa juga sebenarnya kalau cuci mobil gitu ya. Saya cuma menghibur Anda aja ini hari ini sebenarnya gitu. Cuma intinya gini. Di angkot, di mana-mana itu tempat prospecting paling bagus loh. Serius saya. Saya pun sering naik angkot. Pak Seno dulu pernah naik angkot nggak Pak? Pak Seno pernah naik angkot Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Kalau Anda naik angkot, ada kemungkinan Anda ketemu seorang kayak Pak Seno, penerima BMW. Jadi jangan remehin Bapak Ibu. Prospek Anda di perjalanan gitu. Saya pun seperti itu. Saya sering di perjalanan tuh benar-benar saya memang prospecting dan saya sering presentasi di tempat. Prospecting paling bagus loh. Serius saya. Saya pun sering naik angkot. Pak Seno dulu pernah naik angkot nggak Pak? Pak Seno pernah naik angkot Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Kalau minta sama si tempat check-in ya, Mbak, duduknya di tengah ya gitu. Kan orang biasanya minta di pinggir apa di gang. Saya di tengah Bapak Ibu. Kenapa? Biar prospeknya 2 Bapak Ibu, kiri kanan gitu. Begitu kanan diajak ngobrol gini-gini, orang yang ngantuk tidur, yang kiri saya sikat Bapak Ibu. Serius gitu. Tadi balik lagi, apapun loh, saya mau lakuin buat sukses. Anda mau nggak kira-kira? Kira-kira seperti mau nggak kira-kira? Oke. Nah, di rumah sakit bisa juga tempat prospecting yang bagus. Kalau bisa jangan yang rumah sakit menular Bapak Ibu ya.
Tapi kalau rumah sakit, ya rumah sakit yang kayak Boromius gitu, Anda datang aja ke sana. Saya dulu sering itu, kan seberang kampus saya. Pulang kampus sore, udah berempat gitu. Tapi nggak mencolok banget, dulu kan pakai jaket himpunan, buka jaketnya gitu, jangan bareng-bareng ketahuan banget, udah berlima, warnanya sama gitu kan. Kayaknya modus operandi banget gitu kan. Jadi kita buka pakai kaos gitu kan, ada yang pakai kemeja, duduk aja. Saya pernah tuh duduk, ketemu ibu-ibu di rumah sakit gitu kan, ketahuan dia lagi sakit. Saya nanya, Bu, udah lama nunggu Bu? Udah lama. Sakit ya Bu ya? Iya deh sakit gitu. Sakit apa? Ini saya jantung, udah lama nih, udah bertahun-tahun. Saya biarin dia cerita aja, gali soal penyakitnya, cerita. Terakhiran saya ngomong, Bu, ini saya tuh bisnis obat Cina, tapi sih niat saya sih kalau bisa bantu ibu. Produknya tuh bagus banget Bu. Soalnya kenapa saya cerita? Soalnya saya punya banyak kenalan yang sakit jantung sampai di ring itu bisa sembuh Bu, pakai produk ini. Ibu kira-kira terbuka nggak kalau kapan-kapan saya ceritain soal produknya? Kalau ngomongnya gitu, ibunya terbuka nggak kira-kira orang? Terbuka Bapak Ibu. Dapat nomor telepon, prospecting juga judulnya, ya kan? Di rumah sakit bisa gitu. Jadi banyak tempat lah kalau Anda mau gitu. Kalau Anda mau, daftar nama Anda nggak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis, serius. Selalu akan ada terus daftar nama. Coba bayangin gini aja deh. Misalnya di satu perusahaan, tiap tahun ada penerimaan pegawai baru nggak? Ada, ribuan yang masuk. Di Bandung nih, kota pelajar, tiap tahun berapa puluh ribu mahasiswa masuk di sini baru kira-kira. Banyak Bapak Ibu. Itu daftar nama semua tuh. Dari semua mahasiswa itu, saya yakin ada yang bisa jadi bintang 8. Asal Anda mau nyarinya gitu. Sikap mentalnya tuh kayak gitu. Oke. Terus pede Bapak Ibu. Kadang-kadang saya lagi prospecting, ada orang yang bisa nebak juga. Maksudnya nebak langsung. Begitu ngomong-ngomong dikit, Mas bisa apa? MLM ya? Nah, saya digituin Bapak Ibu. Kan banyak orang kalau digituin, oh enggak Pak, bukan ini ngomongnya udah langsung gelagapan gitu ya. Saya kalau digituin, Mas, MLM, betul Mas. Tahu Tiansi enggak? Saya langsung gitu. Saya tantangin gitu. Oh, dia langsung mundur gitu kan. Beneran saya pernah kayak gitu. MLM ya? Bener. Tahu Tiansi enggak? Saya gitu. Oh, tahu sih, pernah dengar katanya bagi-bagi mobil. Iya, kebetulan saya udah terima gitu. Langsung muka. Sekali-kali bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi nggak bisa duplikasi Bapak Ibu, ya kan? Soalnya yang bisa duplikasi cuma Pak Seno sama Bu Linda di sini Bapak Ibu. Yang mahasiswa saya udah terima, dari mana? Dari orang tua saya Pak. Oh itu mah bukan reward gitu ya. Nah, tapi intinya sekali-kali di level ini saya menikmati prospecting kalau orangnya agak-agak gimana atau saya lagi moodnya agak belagu dikit gitu ya. Ya saya prospecting model serabutan aja gitu. Saya dari kemarin, dari beberapa bulan lalu, itu banyak ketemu orang. Saya ketemu orang, pinta nomor telepon, ketemu orang, kasih kartu nama, ketemu orang, kasih kartu nama. Dari sekian banyak itu, saya presentasi, ada yang CD-nya dipinjemin hilang, nggak bisa dikontak lagi, ada yang proposalnya dipinjemin nggak balik-balik. Sama nggak kayak Anda? Sama ya? Pernah ngalamin CD hilang? Sama ya? Berarti got lain berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, saya cuma ngasih gambaran gini, sampai detik ini, kalau saya tetap mau ngejar peringkat yang selanjutnya, Diamond 1, Diamond 2, masih panjang loh. 5 kaki bintang 8 lagi, yang saya butuhin, buat jadi ini, 5 Diamond, 6 ya Pak, 6 kaki bintang 8 lagi, setengah juga belum Bapak Ibu. Saya masih ngelakuin sampai detik ini Bapak Ibu. Kalau selama saya mau ngejain bisnis ini. Jadi kalau Anda nanya ke upline Anda, atau ke orang lain, pasti, Pak, sampai kapan Pak saya prospecting presentasi? Selama Anda di bisnis ini, Anda ngelebar terus, Anda cari orang-orang inti terus, selama Anda mau ngejar peringkat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu. Oke. Sampai detik ini pun saya ditolak orang prospecting. Kalau dulu nolaknya gini, kalau dulu waktu saya mulai awal-awal nolaknya, lu buktiin dulu lu sukses, baru deh gue ikutan gitu kan. Bapak buktiin dulu Bapak sukses, baru saya ikutan. Sekarang juga ditolak. Nolaknya gini, kalau lu emang dari dulu bakat, lu bisa, kalau gua nggak bisa gitu. Kan sama juga nolak judulnya, betul nggak Bapak Ibu? Jadi ditolak tuh saya sampai sekarang saya ngalamin gitu. Saya percaya nggak gini, selama Anda lakuin terus menerus, prinsip saya gini, kita ngelakuin aja semaksimal yang kita bisa, hasilnya selalu di atas. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Nggak usah ngeluh, ngelakuin aja yang banyak. Prospecting, kenalan sama orang A, B, C, kenalan dimanapun kenalan. Kadang-kadang banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi. Serius, saya prospecting orang dengan cara yang benar, maksudnya dengan teorinya.
ngomongin ini. Kadang-kadang orangnya juga nggak bisa join. Tapi kadang-kadang ketika saya pernah nih, saya mau ke Bengkulu. Kondisinya saya lagi ngantuk Bapak Ibu. Tidurnya baru bentar. Sebelum masuk pesawat kan biasanya kita di lounge. Lounge tuh kan pakai kartu kredit gitu kan. Bisa, saya tuh kartu kreditnya kan platinum. Bisa bawa 1 orang lagi. Nah, pas saya mau bayar, bapak di sebelah saya ini kartu kreditnya tuh macet, nggak bisa, decline gitu kan. Saya cuma bilang, Pak, pakai punya saya aja Pak, bisa 1 orang lagi gitu. Makasih ya Pak, seneng kan dia Bapak Ibu. Tapi saya memang terus terang lagi malas prospecting gitu. Maksudnya lagi, nggak usah panjang-panjang lah ngobrol, lagi malas basa-basi gitu. Dia nanya, mau kemana? Ke Bengkulu Pak. Sama dong, semangat dia Bapak Ibu. Ke Bengkulu, iya sama Pak, ke Bengkulu. Mau ngapain? Digituin ya, saya bilang, saya lagi malas basa-basi. Mau Tiansi Pak, mau seminar gitu. Tiansi, saya udah pernah dengar tuh, tapi saya nggak tahu. Pengen tahu dong Pak. Saya bilang kok serius Bapak Ibu, ini kejadian. Kejadian kayak gitu. Akhirnya saya presentasi sambil saya mau ngantuk. Tadinya saya mau tidur, mau ngantuk-ngantuk tuh di lounge, gak jadi. Saya buka laptop, presentasi gitu. Akhirnya sampai di Bengkulu, nginepnya hotel sebelahan, ketemu malamnya. Terus saya follow up malamnya. Pas malamnya saya follow up, saya ngundang downline saya bintang 5 di sana. Pak, malam ini saya mau follow up orang, datang dong ke hotel. Mau nonton nggak? Mau Pak, 2 orang datang. Lihat saya follow up, join bintang 2 gitu. Abis join bintang 2 sih nggak jalan Bapak Ibu. Tapi poin pentingnya saya ngelakuin itu. Dan downline saya ngelihat, downline saya tuh terekam di ingatan mereka. Pak Ruli datang ke sini, prospecting orang di pesawat, closing bintang 2. Saya nggak usah ngomong, maksudnya saya nggak ngomong, dia pun udah tahu maksud saya itu apa gitu. Saya ngomong, saya cuma bilang, gua 2 hari ini dapat bintang 2, masa lu nggak bisa gitu kan, gitu aja Bapak Ibu. Sesimpel itu. Dan tapi saya nggak usah ngomong gitu. Dia tuh ngelihat sendiri gitu. Jadi intinya kalau Anda ngelakuin seperti itu, grup Anda juga nggak usah dimotivasi, termotivasi gitu. Dulu soalnya yang saya ingat ketika saya bintang 7 ke Lampung sama Pak Naga. Pak Naga itu pembicara vision seminar di Lampung. Yang Pak Naga lakuin persis seperti yang saya lakuin. Dia ngundang saya ke kamar hotel, ntar ngobrol di kamar aja, kata Pak Naga. Pas lagi dateng, ini gue lagi nunggu orang juga, kata Pak Naga. Siapa Pak? Tadi kenalan di pesawat. Orangnya datang di presentasi, saya ngeliat sendiri tuh Pak Naga, presentasi orang itu. Terus, ada tiket VS nggak Pak Ruli? Ada. Dia bilang, Pak besok ada vision seminar, kata Pak Naga. Ini bagus sekali Pak, kebetulan pembicaranya saya, kata Pak Naga gitu. Itu sampai sekarang kerekam di otak saya loh. Wah gila nih, pembicara VS baru datang, prospek orang, presentasi, gila saya bilang. Itu terekam di otak saya gitu. Jadi tadi balik lagi, prospecting tuh Anda lakuin aja. Nanti grup Anda ngikutin duplikasi. Apa hal baik yang Anda lakuin, itu duplikasi setengah loh. Ada teorinya gitu. Kalau hal jelek duplikasi 2 kalinya gitu. Jadi intinya Anda lakuin aja prospecting. Dan balik lagi, saya sekarang detik ini terus prospecting. Dan keajaiban terjadi. Banyak keajaiban terjadi, serius. Saya barusan dapat frontline di tempat saya tinggal sekarang di Jakarta. Itu ada tempat fitness. Sebenarnya fitnessnya jarang saya Bapak Ibu. Makanya badannya gak kayak Pak Rizky Bapak Ibu ya gitu. Fitnessnya cuma niatnya datang keringetan bentar pergi lagi gitu. Nyari prospek niatnya gitu. Nah waktu itu juga gitu. Saya lagi ngumpul di depan, pas mau pulang, ada orang tiba-tiba ngomong, Mas, Mercy-nya Mas? Iya. Tahun berapa? Mahal pasti ya nih ya? Enggak, gratis, saya bilang gitu. Langsung gitu. Dari mana Mas? Tiansi, saya bilang. Udah peringkat tinggi pasti ya. Ini kartu nama saya Mas. Dia yang ngasih Bapak Ibu. Karena pede Bapak Ibu. Serius, dia ngasih. Nih saya sales mobil Mas, siapa tahu butuh mobil. Ya, sip, kata saya gitu. Terus saya cruise. Ini kejadian benar, saya cruise. Pulang dari cruise, saya bilang, Mas, yang kemarin tuh saya pengen banget ngobrol sama Mas nih. Gitu, bisa gak ketemu gitu. Gini, ketemu. Saya presentasi, join bintang 3, sekarang mau bintang 4 gitu. Prospecting gitu, cuma nih Mercy-nya gratis gitu doang, iseng ngomong doang Bapak Ibu. Jadi balik lagi, fleksibel Bapak Ibu. Jangan beralasan lagi, itu Pak Ruli kan anak dapat Mercy. Saya dulu kan gak dapat Mercy juga. Jangan lihat saya sekarang. Intinya tadi saya ceritakan Anda, kaki saya itu banyaknya orang-orang yang tidak saya kenal. Bukan orang-orang yang saya kenal gitu. Jadi lakuin aja, just do it. Gak usah mikir banyak. Kan udah janji tadi, buat jadi bintang 8 Excel, apapun Anda lakuin.
Setuju ya? Apapun, asal benar yang dilakuin gitu kan. Nah, bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Prospecting ini, kalau saya bilang banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, kreatif-kreatif buat prospecting ini. Bisa phone session. Grup saya di Jakarta ada yang pakai kertas survei. Kertas survei ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Itu bagi-bagi ke kampus. Pak, kita lagi dari lembaga survei apa? Bikin aja lembaga survei apa gitu. Lagi mau survei ini Pak, dibagiin gitu. Orangnya kan ngisi, contreng. Bisa ninggalin nomor telepon nggak Pak? Dapatkan prospecting gitu. Jadi macam-macam Bapak Ibu caranya. Fleksibel gitu. Jangan terlalu kaku saya lagi gitu. Bisa macam-macam caranya. Dan yang penting gini, yang penting Bapak Ibu jadikan prospecting ini kebiasaan. Jadiin kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, Anda ngelakuin tuh udah kayak minum air di pagi hari. Udah kayak Anda gosok gigi di pagi hari. Itu kalau jadi kebiasaan. Anda kalau misalnya pagi-pagi berangkat ke kampus, berangkat ke kantor, terus sampai kantor lupa gosok gigi. Oke? Kira-kira begitu nyadar gimana? Wah, langsung Anda, ada yang nyangkut gak ya gitu kan? Ada cabai gak nih gitu, nyari kaca langsung. Gitu kan? Atau nyari spion mobil langsung kan gitu. Pokoknya kaca deh, langsung nyari gitu kan. Nah, sama juga kalau Anda, itu kalau jadi kebiasaan. Anda kalau misalnya pagi-pagi berangkat ke kampus, berangkat ke kantor, terus sampai kantor lupa gosok gigi. Oke? Kira-kira begitu nyadar gimana? Gitu kan? Kalau udah jadi kebiasaan. Dan sekali lagi, fitrahnya kita ini masuk makhluk sosial. Jadi Anda gak usah mikir rumit-rumit soal prospecting. Intinya gini deh. Bapak Ibu waktu pertama kali masuk kuliah, kenal gak sama orang-orang? Terus jadi kenal. Pertama masuk kantor, kenal gak sama teman-teman kantor? Enggak, terus jadi kenal. Kenapa? Itu alamiah. Manusia tuh gak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita kenalan sama orang, lama sama orang, itu udah alamiah, sifat alami kita gitu. Oke? Sifat alami rata-rata seperti itu gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakuin itu sederhana dan gak rumit-rumit gitu. Anda lakuin aja. Jadiin itu jadi sebagai kebiasaan. Kan udah janji mau ngelakuin apapun. Setuju gak? Dan balik lagi gini Bapak Ibu. Hari ini nih hal dasar yang Anda lakuin. Dan hal dasar ini yang bisa bikin kita punya bisnis yang besar. Saya dulu ketika awal saya mulai bisnis ini MLM pertama saya. Saya nggak pernah bisnis, rambut saya gondrong, saya belajar geologi, tapi saya punya impian dan saya kerja keras buat itu. Dan ya tadi hal kecil ini bisa bikin perubahan di depan. Ingat tadi cerita saya soal saya kenalan sama orang di kereta, efeknya bisa jadi pesawat, kebayang nggak? Jadi Bapak Ibu, Anda bikin sikap mental positif. Dan ketika Anda mulai kenalan sama orang, Anda harus coba main teater pikiran gitu loh. Saya dulu udah sering kayak gitu, belajar bahwa saya mikir positif, saya kenalan sama orang, dia udah positif, dia saya bayangin udah join dan udah jadi bintang 8. Baru kenalan nih padahal, wah ini orang bakal jadi bintang 8, bakal jadi bintang 8. Dan ketika Anda dapat daftar nama yang bagus, pengharapan timbul nggak kira-kira? Pengharapan timbul, dapat daftar nama bagus, dapat frontline baru gara-gara prospecting, semangat Anda gitu. Mungkin frontline-nya mati, mungkin jalan, mungkin mati. Tapi semangat Anda itu ngaruh ke grup Anda yang lain. Ya enggak? Oke, Anda lakuin aja yang banyak. Dari dulu Bapak Ibu, saya di sini nggak tahu teori banyak, gitu-gitu aja. Tapi saya ngelakuinnya banyak. Gitu. Coba Anda pikir deh, lebih mending mana? Tahu teori banyak, tapi ngelakuinnya dikit. Atau teorinya dikit, ngelakuinnya banyak. Mending mana kira-kira? Ya memang mending teorinya bagus, lakuinnya banyak juga. Kalau mau ideal gitu. Cuma yang penting BC Anda lakuin aja. Perbesar impian Anda lakukan. Dan saya percaya di luaran ini masih banyak orang-orang yang menunggu. Menunggu buat Anda senyumin. Menunggu buat Anda telepon. Menunggu buat hidupnya berubah gara-gara BC ini. Serius loh. Sekarang saya nanya nih ke Anda. Siapa di antara Bapak Ibu yang hasil prospektingan? Ada gak? 1, 2, 3 tuh. Beberapa juga ada peringkat tinggi tuh Anda lihat. Ada loh. Saya punya beberapa peringkat tinggi hasil prospektingan gitu. Kebayang gak kalau gak ada prospekting, gak ada tuh orang-orang tadi Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau Anda punya goal Excel, apapun kendalanya Anda lakuin aja. Dan selama Anda punya banyak daftar nama,
Anda akan tetap punya semangat, Anda punya pengharapan. Dan balik lagi tadi Bapak Ibu, kalau Anda nantinya sudah jadi Excel bintang 8, hidup ini indah, serius. Kalau Anda tadi ngelihat kerjanya saya, gila Pak Ruli, prospeknya sampai begitu, segala macam gitu. Kalau Anda ngerasain apa yang saya rasain, apa yang saya dapat di bis ini, saya ngerasa itu sama sekali nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, serius. Kalau Anda ngerasain nikmatnya jadi Excel, tiap tahun keluar negeri, udah nungguin nih, tahun depan saya mau udah rencana nih, udah beli pesawat ke Singapura, akhir Februari, terus Maret ke Hawaii, waduh asik banget Bapak Ibu. Terus nanti ke Korea Selatan, gitu. Yang nggak Excel ke Korea Utara, gitu kan? Siapin rudal di sana, gitu. Cuma intinya gini loh, kehidupan yang saya alamin sekarang itu benar-benar luar biasa loh, bener. Jadi percaya sama saya, Anda lakuin aja apa yang harus Anda lakuin. Gak usah kebanyakan mikir, banyak ketemu orang, tambah terus daftar nama Anda, dan saya tunggu Anda di punya sukses. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.